Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membaca berkaitan dengan masalah kaidah memahami ijtihad, poin yang ketiga. Apakah pintu ijtihad telah ditutup? Bagi para jamaah yang memiliki buku, silahkan dibuka di halaman 202. Pada awal abad ke-6 Hijriah, tersebar pemahaman di masyarakat bahwa pintu ijtihad telah ditutup. Salah satu sebabnya adalah derasnya fenomena ta'assub di masyarakat. Sehingga mereka fanatik terhadap mazhab ulama tertentu ketika itu, sehingga bagian di antara mereka melarang untuk keluar dari keterangan para ulama mazhab yang sudah tertuang dalam buku-buku fikih. Di dalam suasana seperti itu, sebagian di antara mereka menyebarkan pernyataan bahwa pintu ijtihad telah ditutup untuk memutus peluang bagi orang yang hendak beristihad terhadap dalil agar tidak menyalahi pendapat para ulama pendahulunya. Sehingga ikuti saja, karena fikih itu ibarat sudah menjadi sebuah, kalau disebut ya sebuah mazhab itu sudah menjadi sebuah kerajaan. Kalau boleh diistilahkan seperti sebuah kerajaan. Dan dia sudah tertata dengan rapi. Seluruh kebutuhannya telah didetailkan oleh para ulama yang ada di dalamnya. Oleh karena itu orang mau nyari apapun sudah ada di sana. Ini alasannya. Sehingga tidak perlu kalian untuk mencari-cari yang lain, cukup ikuti saja sebagaimana yang sudah tertuang di dalamnya. Dan ada sebagian ulama yang mendukung pernyataan ini dengan tujuan menghalangi orang yang bodoh dalam masalah agama agar tidak bermain-main dengan hukum syariat atau mempermainkan dalil dengan kesimpulan yang menyimpang dengan alasan berijtihad. Sehingga berkaitan dengan prinsip bahwasanya pintu ijtihad sudah ditutup. Di situ ada dua pendekatan yang diberikan oleh para ulama. Prinsip yang mengatakan pintu ijtihad sudah ditutup. Konsekuensinya apa ketika prinsip ini dijalankan? Maka orang tinggal taklid. Orang tinggal taklid sehingga cukup ikuti apa yang sudah ada, yang sudah disediakan. Baik. Nah, kemudian ketika prinsip ini digalakkan, maka di sana ada dua tujuan. Yang pertama adalah menjaga agar masyarakat cukup taklid dan tidak perlu untuk berijtihad. Ikuti saja apa yang sudah ada. Dengan alasan karena dalam setiap madhab sudah lengkap. Semua sudah disediakan. Sudah lengkap di setiap madhab. Yang kedua adalah untuk menjaga agar tidak ada pendapat fikih yang baru, dan yang disebut baru ini dalam tanda kurung adalah menyimpang, dianggap menyimpang dengan alasan ijtihad. Saya berpendapat seperti ini, alasannya adalah ini ijtihad.
Baik. Sehingga sebenarnya prinsip ini tujuannya ada yang sifatnya terpuji dan ada yang sifatnya tercela. Kalau kita nilai ya. Kalau untuk tujuan satu jelas kita tidak setuju. Sebab yang namanya kesempatan untuk beristihad tidak mungkin ditutup. Dan kebenaran tidak hanya terbatas pada 4 madhab sebagaimana yang pernah kita sampaikan. Tapi kalau maksudnya untuk yang kedua, memang ini lahu wajhun minan nazar, termasuk di antara alasan yang cukup kuat. Karena salah satu di antara penyebab munculnya sekte-sekte yang baru, aliran-aliran yang baru, dan aneka pendapat yang baru adalah ketika orang bermudah-mudah untuk mengklaim dirinya beristihad, akhirnya muncullah misalnya orang yang sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia, atau orang yang misalnya dia menggunakan cara baru dalam menetapkan tanggal 1 Syawal seperti yang dilakukan oleh An-Nadhir dan seterusnya. Muncul hal-hal yang aneh di tengah masyarakat, di antara sebabnya adalah mereka mengklaim dirinya bisa berijtihad. Lalu dia membuat sebuah kesimpulan yang baru, yang itu merupakan kesimpulan menyimpang dengan alasan ini adalah hasil ijtihad. Baik. Sekarang coba kita lihat. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, walladzina aftau biiqfali babil ijtihad innama naza'u an khawfin min ayyadda'iyal istihada amthalu haula. Mereka yang memfatwakan bahwa pintu istihad telah ditutup, innama naza'u, karena adanya kekhawatiran akan adanya orang yang yadda'i, mengklaim beristihad, amthal haula, lalu mereka membuat kedustaan atas nama Allah subhanahu ayyaftari 'ala Allahil kadzib, lalu dia membuat kedustaan atas nama Allah. Fayaquluna hadza halalun wa hadza haram min ghairi dalil, lalu dia mengklaim ini halal ini haram tanpa dalil. Atau karena latar belakang ideologi dia yang menyimpang, karena dia adalah orang liberal yang kiblatnya adalah orientalis. Ya, seperti yang kita jumpai, ada orang yang mengatakan terang-terangan di depan umum, jilbab tidak wajib. Siapa yang bilang seperti ini? Lalu kemudian dia dijadikan sebagai dasar dan alasan bagi banyak sekali orang-orang yang dia mepet dengan kampus. Ada dosen yang dia muslimah dan dia mengakui bahwasanya syariat ini benar, tapi di saat yang sama dia nggak mau pakai jilbab dengan alasan fatwa yang mengatakan jilbab tidak wajib. Dan dia mengatakan hadza halalun wa hadza haram min ghairi dalilin wala burhan. Dia mengklaim ini halal ini haram dan menyatakan ini adalah hasil ijtihad, padahal pendapatnya tidak bisa disandingkan dengan ulama mujtahid. Tanpa dalil dan tanpa penjelasan yang bisa diterima. Wa innama yaquluna dzalika irda'an lil hukam. Namun dia lakukan itu agar disayang oleh pemerintah. Biar lebih kelihatan, oh kami adalah pro feminisme, pro gender atau anti gender dan seterusnya. Menyamakan kesetaraan antara laki dan perempuan, maka sebagaimana laki-laki nggak perlu berjilbab, perempuan juga nggak perlu berjilbab. Selanjutnya ada lanjutan penjelasan. Innal qawla bihurmatil ijtihad wa iqfala babihi jumlatan wa tafsilan la yattafiqu ma'asyari'ati nassan wa ruha. Pendapat yang mengatakan tentang haramnya ijtihad dan tertutupnya pintu ijtihad secara total adalah pendapat yang tidak sejalan dengan keterangan syariat, baik teks dalilnya maupun ruh syariat. Ruh maksudnya prinsip syariat. Wa innamal qaulatus sahihah, namun pendapat yang benar adalah hiya ibahatuhu, boleh beristihad. Bal wujubuhu, bahkan wajib untuk beristihad.
Tapi bagi siapa? Ala man tawaffarat fihi syurutuhu, bagi orang yang sudah memenuhi syarat ijtihad. Li'annal ummata fi hajatin ila ma'rifatil ahkam syar'iyyah. Karena umat ini selalu membutuhkan penjelasan tentang hukum-hukum syar'i. Fima jadda min ahdatsin lam taqa' fil usulil qadimah. Untuk permasalahan yang baru, ya. Untuk permasalahan yang baru yang tidak pernah terjadi di masa silam. Baik. Jadi memang kita mengakui begini ya, bahwa permasalahan agama, permasalahan fikih, itu ada yang sifatnya klasik, sudah dibahas di masa silam dan sudah final. Sehingga mau diperdebatkan di masa sekarang, nanti merujuknya juga ke perbedaan yang terjadi di masa silam. Sehingga kita sebut perbedaan ini sudah final. Contohnya apa misalnya? Misalnya dalam masalah terjadi ikhtilaf dalam hukum kunut subuh. Orang di zaman sekarang membahas apa hukum kunut subuh. Lalu mereka memperdebatkan. Ketika mereka memperdebatkan, mereka menyampaikan alasan. Ternyata itu tidak keluar dari perbedaan yang sudah terjadi di masa silam. Intinya mereka mengerucut kepada dua mazhab. Yang satu mengatakan dianjurkan, yang satu mengatakan tidak disyariatkan. Yang satu mengatakan disyariatkan, yang satu mengatakan tidak disyariatkan. Yang mengatakan disyariatkan adalah pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Yang mengatakan tidak disyariatkan adalah pendapat Hambali dan Abu Hanifah. Taib. Nah, perselisihan seperti ini sudah final. Sehingga kalaupun dibahas nanti merujuknya ke atas ya, mampirnya di situ saja. Lalu ada permasalahan kontemporer. Al-ahdath al-jadidah, permasalahan yang baru. Untuk permasalahan yang baru tidak pernah ada di masa silam. Maka dalam permasalahan yang sifatnya kontemporer didekatkan ke pendekatan yang disampaikan oleh para ulama. Di sini didekatkan ke keterangan ulama masa silam, keterangan ulama klasik. Contohnya apa? Misalnya kita bahas dropship. Tentang hukum dropshipping. Sebenarnya dropshipping ini boleh atau tidak? Ini kan murni permasalahan yang baru. Kita tidak menjumpai istilah ini dalam buku-buku fikih klasik. Lalu bagaimana kita bisa memahami praktek dropshipping ini? Mereka yang melihat praktek dropshipping di lapangan, dia didekatkan dengan kasus salam hal. Salam hal atau salam muajjal. Salam muajjal. Sebutan lainnya adalah salam muajjal. Pakai ain ya. Yaitu salam yang penyerahan barangnya dalam waktu yang cepat. Kurang dari 1 bulan. Nah, ketika kita sudah dekatkan ke kasus salam hal, ini dibahas dalam fikih klasik. Ini ada di fikih klasik. Ada di fikih klasik. Ketika ini ada di fikih klasik, nah, ternyata di situ ada khilaf di antara para ulama. Ada beda pendapat. Nah, ketika sudah ada beda pendapat, nanti ngerucutnya di sini. Baik. Ini contoh bahwasanya dalam masalah kontemporer sekalipun kita sebenarnya bisa mendekatkan kepada keterangan fikih klasik yang disampaikan oleh
para ulama. Kita lanjutkan. Nah, di posisi inilah umat membutuhkan jawaban dan ijtihad tidak mungkin ditutup. Sebab yang namanya kasus dan masalah selalu berkembang, akan selalu ada yang baru. Memang betul kalau dalam urusan yang sudah disediakan oleh para ulama di masa silam, maka kita tinggal melujuk ke sana. Sehingga misalnya kita bahas masalah kunut subuh, apakah basmalah itu dikeraskan ataukah dipelankan. Kita bahas masalah hukum puasa di hari Jumat. Kemudian kita bahas masalah apa lagi? Banyak sekali ikhtilaf dalam masalah-masalah ibadah. Ini kita dekatkan kepada keterangan di masa silam. Dan mau diperdebatkan di masa sekarang, nanti merujuknya juga kembali kepada ikhtilaf yang terjadi di masa silam. Tapi untuk permasalahan yang sifatnya kontemporer, maka seorang ulama butuh untuk melakukan takyif fikih, pendekatan fikih, kemudian nanti didekatkan pada kasus yang pernah dibahas oleh para ulama di masa silam. Walhamdulillah, insya Allah bisa dipahami ya. Sehingga kesimpulannya bahwasanya pintu ijtihad itu tidak tertutup, selalu terbuka lebar bagi siapapun yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Tapi tertutup bagi mereka yang tidak memenuhi syarat, dan tertutup bagi mereka yang punya pemahaman yang menyimpang, ngawur dalam menyampaikan keterangan, agar jangan sampai ada pemahaman yang baru yang itu tidak sesuai dengan keterangan para ulama, tidak sesuai dengan syariat. Seperti tadi, ada yang mengatakan jilbab tidak wajib bagi perempuan, ada yang mengatakan bahwasanya wanita bisa jadi imam ketika sholat Jumat, ada yang mengatakan sholat bisa dengan menggunakan bahasa masing-masing, dan ada yang mengatakan khamr boleh diminum di negeri kafir, dan aneka pendapat yang lainnya, termasuk riba jadi halal. Subhanallah. Kalau sampai seperti ini, kita bisa bilang, Anda bukan orang yang layak untuk berijtihad. Maka lebih baik diam daripada bicara. Karena jadinya menyesatkan masyarakat. Dan itu sudah menyalahi ijma. Sebab, kalaupun kita berbicara tentang masalah jilbab, ulama sudah ijma, konsensus kaum muslimin, jilbab wajib bagi muslimah. Kalau kita bicara tentang masalah Jumatan, ijma ulama bahwasanya seorang muslimah tidak boleh jadi imam bagi laki-laki, apalagi jadi khatib, dan seterusnya. Hal-hal yang baru itu muncul disebabkan orang yang tidak punya hak untuk berijtihad, dia ikut berijtihad. Akhirnya semakin meramaikan perbedaan, semakin memperbanyak perbedaan. Dalam arti gimana, Pak? Semakin memperbanyak perbedaan, munculnya pendapat baru yang sama sekali tidak dikenal di masa silam, dan itu jelas kesesatan. Padahal itu sudah final. Sudah? Sementara dalam urusan kontemporer, karena dia nggak punya kemampuan untuk berijtihad di situ, dia diam. Lebih baik ijtihad kamu kau gunakan untuk membahas masalah kontemporer daripada membahas masalah yang sudah final, yang ini sudah tidak ada lagi ruang, tinggal ikuti saja ulama di atasnya. Tayyib. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, kita beralih kepada poin yang keempat. Apa saja syarat bagi orang yang boleh untuk berijtihad? Syarat bagi orang yang boleh berijtihad. Artinya ketika orang itu mau berijtihad, dia harus memenuhi syarat ini. Untuk melakukan ijtihad, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Dalam materi ini setidaknya ada 3 kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, sebelum kita membahas masalah syarat ya, saya berikan 3 kesimpulan dulu. Yang pertama, menghargai posisi ulama mujtahid atas perjuangan mereka dalam belajar hukum syariat. Dan itu bukan satu hal yang ringan. Butuh waktu yang lama, sabar, dan seterusnya. Sampai dia bisa membuat sebuah kesimpulan hukum yang detail dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kadang begini ya,
Kalau Anda ingin tahu seperti apa beratnya usaha ijtihad yang dilakukan oleh ulama. Ada seorang mahasiswa, dia menulis sebuah tesis atau dia menulis skripsi atau bahkan disertasi. Saat dia menulis disertasi, tesis atau skripsi, intinya TA, butuh waktu berapa lama? Tergantung tingkatannya, Pak. Kalau doktoran lebih lama. Kalau S2 agak lebih cepat. S1 lebih pendek waktunya. Intinya semakin detail, semakin lama. Untuk sebuah TA S1 bagi mahasiswa yang sungguh-sungguh, mungkin dia butuh waktu kurang lebih 1 semester. 6 bulan. Dia butuh waktu 6 bulan untuk membuat sebuah kesimpulan berkaitan dengan kasus yang dia teliti. Misalnya ya, ada yang meneliti apa hukum cryptocurrency. Ada sebuah TA yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS, yang membahas tentang apa hukum cryptocurrency. Dan TA itu sempat dibahas di sidang Dewan Fatwa Al-Irsyad. Meskipun itu skripsi, tapi karena itu bisa dijadikan sebagai atau lembaganya, lembaga yang menerbitkan yaitu kampus, bisa dijadikan sebagai salah satu pondasi. Intinya penelitian sebelumnya apa saja. Nah, ini salah satunya. Dan saya yakin untuk bisa membuat satu TA ini, waktunya tidak cuma sehari 2 hari. Itu butuh waktu berhari-hari. Bahkan kalaupun mahasiswa itu rajin, mungkin dia butuh waktu 6 bulan. Dia butuh waktu 6 bulan. Untuk hanya membuat kesimpulan cryptocurrency itu boleh atau tidak. Baik. Itu baru di satu kasus. Sekarang coba Anda bayangkan. Ketika yang dibahas adalah banyak kasus. Maka seorang ulama mujtahid, mereka terkadang butuh waktu yang sangat lama untuk bisa membuat sebuah kesimpulan hukum dalam kasus yang dia jumpai. Yang kedua, orang harus mengetahui batasan seorang mujtahid sehingga dia bisa membedakan antara mujtahid asli dan orang yang mengaku mujtahid. Misalnya, maca kitab ra iso, baca kitab gundul itu enggak bisa dia. Kayak gitu kok disebut mujtahid. Kadang ada orang yang baca Quran aja enggak bisa. Bagaimana mungkin disebut mujtahid? Atau dia tidak memiliki kafaah ilmiah, kemampuan ilmiah yang cukup dalam masalah ilmu usul fikih, bagaimana mungkin disebut mujtahid? Akhirnya ngawur ketika dia bicara. Jadi orang kalau tahu seperti ini, syarat-syarat mujtahid minimal masyarakat awam, jadi ini buku ini sasarannya adalah masyarakat umum, jadi lebih tahu dan bisa membedakan antara mujtahid dan bukan mujtahid. Sekarang bisa Anda lihat ya. Misalnya ada orang yang banyak mengklaim hal tertentu, padahal dia baca kitab gundul salah-salah. Dan dia mempermalukan dirinya sendiri karena ketika dia baca salah itu di live. Waktu kasus dulu ada orang yang datang ke gereja, kemudian dia ceramah di gereja, lalu dia mau mencarikan alasan pembenaran untuk perbuatannya. Dia membacakan keterangan ulama madhab Hanafiyah. Kalau nggak salah keterangan Al-Kasani dalam Bada'i'us Shana'i. Tapi sayangnya ketika dia baca salah-salah sampai jadi bahan ketawaan salah satu santri NU. Ini salah satu contoh. Orang kayak gini kah yang disebut mujtahid? Baik, jadi kita membahas syarat orang boleh beristihad. Barangkali kalau sasarannya bagi masyarakat umum, bukan untuk mengajak mereka mari kita penuhi syarat ini, bukan. Tapi setidaknya kalau Anda baca ini jadi bisa mengenali perbedaan antara mujtahid dan bukan mujtahid. Yang ketiga adalah memahami arah belajar bagi siapapun yang hendak menyiapkan dirinya untuk menjadi mujtahid. Sehingga kalau seperti kemarin, kita mengakui bahwa masyarakat punya tanggung jawab untuk mewujudkan seorang ulama mujtahid. Sehingga dia harus arahkan
mengkader salah satu di antara unsurnya untuk menjadi ulama mujtahid. Lalu masyarakat ingin mewujudkan, misalnya dalam satu kecamatan kaum muslimin di situ sepakat kita akan pilih fulan sebagai calon ulama di negeri ini atau di kecamatan ini. Kita akan perjuangkan fulan untuk jadi calon ulama di kecamatan ini. Akhirnya masyarakat mereka bareng-bareng urunan untuk mendapatkan dana tertentu, sudah kemudian dia disekolahkan. Silahkan kamu sekolah ke sini, ke sini, ke sini. Sudah, apa saja yang harus dipelajari, piranti apa saja yang harus dipelajari. Nah, kita melihat syarat mujtahid seperti ini. Wahai fulan, kamu harus memenuhi syarat ini agar nanti kau bisa beristihad di lingkungan kami. Masya Allah. Kalau seperti itu, insya Allah jadi lebih terarah ketika orang hendak menyiapkan diri untuk menjadi seorang mujtahid. Dan dari keterangan Asy-Syatibi rahimahullah, atau bukan keterangan Asy-Syatibi, dalam fatwa Islam ya, disebutkan di antara piranti yang dibutuhkan adalah pertama paham Al-Quran, yang kedua paham hadis, yang ketiga mawatinul ijma', titik-titik ijma', kemudian dia paham fatwa-fatwa sahabat dan para ulama tabi'in, ngerti nasakh dan mansukh, agar dia jangan sampai berfatwa dengan hukum yang sudah mansukh. Dia tahu mujmal, mubayyan. Dia tahu mana teks yang sifatnya global dan tahu teks yang sifatnya sudah didetailkan. Dan dia bisa membedakan antara am dan khas. Mana teks umum, mana teks khusus. Yang ini dibahas dalam kaidah bahasa di kajian usul fikih. Tayyib, kalau orang paham semacam ini, insya Allah ini sudah menjadi piranti yang cukup bagi dia untuk berijtihad. Belum lagi ditambah lagi adalah dia punya kemampuan dalam melakukan tasawur, dalam memahami kasus yang ada di lapangan. Karena itu di sini saya sebutkan terkait syarat mujtahid secara umum, syarat ijtihad itu ada dua. Secara umum ada dua. Yang pertama, persyaratan berkaitan dengan subjek. Persyaratan yang berkaitan dengan subjek. Untuk persyaratan yang berkaitan dengan subjek, berarti dia berkaitan dengan subjek mujtahid itu. Yang kedua adalah berkaitan dengan materi ijtihad. Ini berkaitan dengan objek. Baik. Kalau berkaitan dengan subjek, seperti apa sih kriteria orang yang boleh berijtihad? Satu, harus masih hidup. Ya jelas Pak ya, gak mungkin orang sudah mati. Dua, satu, muslim, berakal, jelas ini ya. Kemudian tiga, dia dewasa ya. Kalau anak-anak kan belum bisa. Kemudian yang keempat, memiliki malaka ilmiah, kemampuan ilmiah dalam memahami dalil. Nah ini ada rinciannya banyak. Paham Al-Quran, hadis, mawatinul ijma', titik-titik ijma', ngerti fatwa sahabat, ngerti fatwa tabi'in dan ulama zaman setelahnya, dan seterusnya. Ada banyak tadi ya. Tahu nasakh mansukh. Sudah, ini kita bicara syarat subjek. Kemudian persyaratan berkaitan dengan materi ijtihad, syarat objek. Misalnya, kamu ngerti nggak Bitcoin itu kayak apa? Nggak tahu saya. Saya gaptek banget, nggak ngerti tentang masalah seperti ini. Jadi kalau saya suruh bahas kayak gini pusing duluan. Nggak punya latar belakang untuk bisa memahami kasus itu. Sekarang tolong dijelaskan teknologinya. Bingung saya, masih nggak bisa. Baik, berarti meskipun Anda punya malakah ilmiah, tapi karena Anda tidak bisa memahami kasus tersebut, maka dia tidak berijtihad dalam kasus ini. Meskipun bisa jadi dia berijtihad dalam kasus yang lain. Wallahu a'lam. Nah sekarang apa saja syarat ijtihad? Dalam kitab Al-Usul min Ilmil Usul, karya Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan ada 6 syarat mujtahid.
Ini yang paling mudah untuk saya akses, meskipun masih banyak ada buku-buku yang lain ya yang menyebutkan syarat-syarat ijtihad, tapi karena ini sifatnya hanya pengenalan secara umum, maka saya hanya sebutkan dengan melihat di buku Al-Usul min Ilmil Usul. Beliau menyebutkan yang pertama adalah memahami dalil-dalil syariat yang dibutuhkan ketika berijtihad, meliputi Al-Quran, hadis yang berbicara tentang hukum masalah tertentu. Kemudian yang kedua, dia punya pengetahuan bisa membedakan antara hadis yang sahih dan dhaif. Sehingga dia bisa memahami sanad dan rijal hadis. Meskipun dia tidak bisa meneliti hadis. Tapi intinya dia bisa memahami keterangan peneliti hadis. Sehingga ibaratnya begini ya, ini kerjasama antara ulama fikih dengan ulama ahli hadis. Ulama hadis ini bisa meneliti validitas. Ketika ada hadis yang valid, dipakailah ulama fikih. Ulama fikih ini bisa membedakan hadis ini valid atau tidak berdasarkan keterangan ulama hadis. Sehingga dia tahu dari keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar seperti ini, dari keterangan Az-Zahabi seperti ini, dari keterangan As-Sakhawi seperti ini. Terus dia bisa baca, lalu dia bisa bandingkan. Oh, insya Allah yang lebih kuat keterangan As-Sakhawi misalnya. Sudah? Nah, akhirnya dia bisa simpulkan hadis ini hasan atau dhaif, atau hadis yang palsu atau bagaimana. Baru kemudian diolah dalam kesimpulan-kesimpulan fikih yang dia bisa buat. Selanjutnya, yang ketiga, mengetahui nasikh dan mansukh serta permasalahan yang disepakati oleh ulama. Tahu ijma, tahu nasikh dan mansukh agar tidak menetapkan hukum yang sudah dimansukh atau menetapkan sesuatu yang menyalahi ijma. Tayyib. Insyaallah dipahami ya, seperti tadi yang kita sampaikan. Kamu punya pendapat aneh banget ini, ijma enggak boleh kok kamu bilang boleh. Nah ini berarti dia tidak punya pemahaman tentang masalah ijma. Yang keempat, memahami kaidah bahasa yang dibutuhkan dalam memahami teks dalil. Ada lafadz am, ada lafadz khas, ada mutlak, ada muqayyad, ada mujmal, ada mubayyan. Nah dia harus tahu itu. Dan ini dipelajari dalam kaidah bahasa di usul fikih. Ini materi berkaitan dengan kaidah bahasa dalam ilmu usul fikih. Selanjutnya, yang kelima, mampu merangkum beberapa dalil dalam satu kasus. Misalnya ada dalil umum dan ada dalil yang lain yang mengkhususkan, dalil mutlak dan dalil yang lain yang membatasi dan sebagainya. Sehingga dia bisa gabungkan. Maka poin nomor 5 ini menjelaskan kemampuan dia dalam mengkompromikan dalil. Ngerti tentang teori mengkompromikan dalil. Kadang ada orang yang karena menggunakan dalil umum, akhirnya dia buat kesimpulan yang menyimpang, hanya sebatas menggunakan dalil umum. Misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimus shalah, tegakkanlah salat. Maka yang penting orang itu salat selesai. Baik 3 waktu, 2 waktu, dan seterusnya. Karena kan tidak ada perintah untuk sholat 5 waktu dalam Al-Quran menurut dia. Sehingga sholat itu yang penting pokoknya sholat malam saja. Yang penting pokoknya sholat. Yang penting kan menegakkan sholat. Dan as-sholat di sini sifatnya umum, tidak harus sholat tertentu. Itu contoh ketika orang hanya menggunakan dalil umum sampai membuat kesimpulan yang ngawur. Padahal ada dalil yang lain yang menjelaskan tentang sholat 5 waktu.
Yang keenam, memiliki kemampuan untuk menggali hukum dari dalil serta bisa menerapkan dalil pada kasus yang terjadi. Nah, ini kaitannya dengan objek, syarat objek dalam ijtihad. Syarat ijtihad yang kaitannya dengan objek. Tayyib. Dari sekian ilmu yang dibutuhkan oleh seorang mujtahid, hakikatnya bermuara pada 3 disiplin ilmu. Bermuara pada 3 disiplin ilmu, Masya Allah. Apa saja itu? Yang pertama adalah ilmu hadis. Yang kedua, bahasa Arab. Ilmu hadis itu intinya begini, dia bisa membedakan antara yang valid dan yang tidak valid. Sehingga dia tahu ini sabda Nabi SAW, berpeluang besar sahih, dia tahu. Maka ulama mujtahid bukan orang yang gampang dipengaruhi oleh WA misalnya, siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Rajab maka dosanya akan diampuni. Oh, ini ada hadis baru. Ulama mujtahid tidak mungkin terpengaruh dengan WA seperti ini. HR Bukhari. Oh, ini HR Bukhari, langsung percaya ya. Enggak dicek di HR Bukhari, di Sahih Bukhari. Ulama mujtahid tidak mungkin mengikuti yang kayak gitu. Nah, masyarakat awam ada yang enggak ngerti dalil, enggak ngerti hadis. Sehingga begitu dapat WA tentang sebuah hadis, langsung mantuk-mantuk percaya karena di dalamnya ada HR Bukhari. Padahal teks Arabnya aja enggak ada. Coba hadis yang teks Arabnya enggak ada. Kira-kira mungkin enggak ada dalam Sahih Bukhari? Tidak mungkin. Maka Al-Ghazali mengatakan, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah usul fikih. Kalau 3 ini dia bisa paham, punya ilmunya, insya Allah dia bisa beristihad. Al-Ghazali mengatakan, in a'zama ulumil ijtihad yashtamilu ala 3 funun. Ilmu ijtihad yang paling dominan mencakup 3 disiplin ilmu. Yang pertama adalah al-hadis, yang kedua lughah, dan yang ketiga usul fikih. Kalau orang punya 3 ilmu ini, insya Allah dia bisa beristihad. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya, kita akan membahas apakah Nabi SAW beristihad ataukah tidak. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.